Akhirnya ya Tasya sebutin dong dari zaman Tasya kecil, terus lagu apa aja yang Tasya tahu, lagu-lagu galau. Akhirnya Tasya menemukan lagu itu, dan ternyata kayak dari beberapa komen tuh, ayo dong Kak coverin. Semuanya kayak di setiap lagu tuh pasti ada coverin dong Kak, coverin yang ini yang itu. Akhirnya Tasya coverin dong yang harus terpisah. Ternyata banyak banget yang pengen Tasya bikin fullnya, pada suka. Tasya juga kaget kan loh. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hai, selamat siang sobat RDI. Ada suara Day Lopez lagi di sini ya, yang bakal nemenin kamu di Indo banget. Karena nggak sendirian di sini, karena di sebelah kanan saya ada wanita cantik berhijab Tasya Natasha. Halo. Kalau misalnya sobat RDI sering nonton YouTube gitu ya, mungkin pernah lihat lagu-lagu kesukaan kalian dibawain sama Tasya gitu. Kita panggilnya Tasya ya. Boleh. Mungkin sobat RDI, oh ini orangnya, bisa mampir ke RDI. Terima kasih Tasya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Tasya baik Kak. Alhamdulillah ya. Ini ada maksud kedatangan Tasya ke RDI karena dia mau memperkenalkan sesuatu. Tapi kita ngobrol dulu ya Tasya ya. Boleh dong. Oke, dan buat sobat RDI juga yang pengen nonton, boleh banget ya lewat live streaming kita di YouTube-nya @radio_RDI. Dan Tasya ini asli Medan. Tasya asli Medan Kak. Berarti sekarang udah tinggal di Jakarta bagaimana? Udah tinggal di Jakarta. Sudah berapa lama berarti? Udah 5 tahun. Oh 5 tahun juga. Dari 2021. Oke, ya emang sengaja hijrah ke Jakarta atau gimana? Yang pastinya mau berkarir sih Kak ke Jakarta. Jadi emang rantau, orang tua di Medan, jadi Tasya yang ke Jakarta sama adik gitu. Oke, oh sama adik doang. Bener, berarti sama ya. Oke Tasya, ini kan kamu tuh karirnya ini berawal dari cover-cover lagu di YouTube. Bener Kak. Gitu. Nah itu dari situ baru kamu pindah ke Jakarta atau memang pindah dulu ke Jakarta baru cover-cover lagu di YouTube? Jadi Tasya sebelumnya mulai dari Medan dulu Kak. Cover-covernya tuh di Medan sendiri. Akhirnya setelah banyak cover-cover lagu dan orang-orang pada kenal sama Tasya, terus kayak pada ayo dong Kak bikin lagu sendiri gitu. Nah dari situ mulai kayak kepikiran, iya ya kenapa aku nggak bikin lagu sendiri ya gitu. Dan akhirnya di 2021 itu Tasya dikenalin sama label. Karena Tasya di situ sign di label, dan sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai di sini. Nggak berasa udah 5 tahun juga. Bener. Ya. Masih ingat nggak sih lagu pertama yang kamu cover di posting di YouTube? Di YouTube itu sebenarnya Tasya dulu belum berhijab. Jadi Tasya pertama kali itu pernah ngupload lagu Despacito, lagu Justin Bieber itu. Terus Tasya take down, terus kan kata Tasya langsung pakai hijab kan. Terus Tasya upload kembali, dan uploadan pertama itu You Are The Reason. Itu ya. Kamu penontonnya banyak banget loh. Tiap cover lagu selalu jutaan ya. Wow, luar biasa. Ini itu awal karirnya berarti ya. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih Tasya ini kalau di YouTube itu kan lagunya semuanya mellow-mellow ya, lagu-lagu balad gitu. Bener. Apa kamu memang sengaja memilih lagu itu atau gimana? Kayaknya Tasya emang suka sih Kak, terus mungkin feel-nya lebih nyampe aja. Kayak Tasya senang gitu nyanyiinnya, dan apa ya, banyak lagu-lagu favorit juga. Ya itu lagu ballad, jadi kayaknya aku cocok untuk di lagu ini gitu. Seneng banget suka. gitu. Oke, dan sekarang ke RDI juga dia mau memperkenalkan single terbarunya Tasya. Berarti ini single yang keberapa? Single keempat Kak. Single keempat ya, ternyata sudah yang keempat. Lagunya lagu apa? Lagunya judulnya Harus Terpisah. Harus terpisah, Bener. harus terpisah Cakrakan. Bener, jadi Tasya remake lagunya Kak Remake Cakrakan. lagi, oke. Nah itu dia ya, Harus Terpisah versinya Cakrakan sama versi Tasya pasti beda dong. Beda. Yang bikin beda apa? Mulai dari improvisasi, mungkin cara bernyanyi dan instrumennya juga berbeda. Jadi emang dibikin dengan ini Tasya gitu. Oke, kenapa harus terpisah? Karena emang harus iya. Kenapa harus terpisah? Nggak Karena cocok. kalau beli dua duitnya kurang. Nggak cocok. Jadi emang karena kemarin sempet apa ya Kak, di TikTok sih sebenarnya. Semua itu bermula dari TikTok karena Tasya yang bikin konten nih, nge-spillin lagu-lagu galau versi Tasya. Akhirnya ya Tasya sebutin dong dari zaman Tasya kecil, terus lagu apa aja yang Tasya tahu, lagu-lagu galau. Akhirnya Tasya menemukan lagu itu, dan ternyata kayak dari beberapa komen tuh, ayo dong Kak coverin. Semuanya kayak di setiap lagu tuh pasti ada coverin dong Kak, coverin yang ini yang itu. Akhirnya Tasya coverin dong yang Harus Terpisah. Ternyata banyak banget yang pengen Tasya bikin
fullnya pada suka. Tasya juga kaget kan loh. Tasya cuma terpisah. penggal gitu loh. Terus banyak yang suka. Akhirnya ya udah di situ ada salah satu sound juga yang ramein lagunya Tasya. Terus Tasya take. Akhirnya Tasya minta perizinan bersama label untuk bisa di remake, di recycle lagunya. Apakah boleh mendapatkan perizinan? Nah ternyata akhirnya diizinin buat Tasya nyanyiin. Kayak gitu. Jadi kayak rame. Orang-orang tuh kayak nggak nyangka gitu kan bisa Tasya bikin fullnya juga, pada seneng di TikTok gitu. Oke, jadi kamu memang lebih apa namanya kalau misalnya punya ide gitu ya, atau mungkin punya sesuatu, mau mengeluarkan sesuatu single contohnya yang tadi harus terpisah, memang selalu dilempar sama fans kamu gitu ya? Iya, Tasya suka kayak mendengarkan komentar mereka, terus selalu respon gitu. Jadi tahu nih apa sih sebenarnya yang mereka suka gitu, apa yang mereka mau. Jadi Tasya coba ikutin gitu. Itu tipsnya Sobat RDI ya, makanya yang nonton itu jutaan ya. Dimanjain dulu fansnya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Tasya ya. Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan selebritis tereksis Indo banget balik lagi ya, dan masih ditemenin sama El Tasya Natasha. Yay, welcome back. Ini kan El Tasya Natasha ini kan senang banget ya, apa namanya, pas begitu namanya disebut sama Alan Walker. Wow, luar biasa. Ini boleh cerita gak sih sama Sobat RDI kamu waktu dipilih gitu sama Alan Walker? Waktu itu tuh sebelumnya Tasya emang udah cover lagu ya Kak. Terus emang kayak main games juga pada saat itu di tahun 2020. Dan waktu main game itu Tasya denger lagunya Alan Walker nih. Ternyata dia kolaborasi sama PUBG Mobile. Jadi Tasya main game PUBG waktu itu. Nah di situ kepikiran kayak, ih kok lagunya enak ya, apa Tasya coverin ya gitu. Terus di coverin, akhirnya belum ada nih orang-orang yang coverin. Kayak cepet Tasya coverin duluan gitu. Pasti kayak seneng nih orang-orang, apalagi kayak main games juga gitu kan. Akhirnya setelah itu Tasya coverin, terus kayak kepikiran apa Tasya ubah aja pakai bahasa Indonesia ya gitu. Akhirnya Tasya ubah bahasa Spanyolnya jadi bahasa Indonesia kayak gitu. Nah setelah itu makin ramai, makin banyak didengar orang. Disitulah mulai orang kenal Tasya. Di situ yang dari subscriber Tasya cuman 100 berapa, jadi tiba-tiba naik ke 70.000 subscriber, 70.000 orang, viewsnya juga naik. Mulailah di situ kayak orang-orang makin kenal Tasya di coveran tersebut. Nah tiba-tiba ada kompetisinya, orang-orang kayak, Kak ini ada kompetisinya, ikutan dong kayak gitu. Akhirnya di situ Tasya ikutan, terus Tasya masukin videonya ke web mereka. Setelah itu banyak nih udah mulai ikutan dari semua negara kan Kak. Dari semua negara kayak banyak banget. Jadi Tasya kayak ya udahlah, rezeki alhamdulillah, kalau nggak rezeki ya nggak apa-apa gitu. Tasya lupain lah akhirnya kompetisi tersebut, kayak karena itu dia berdasarkan voting Kak. Yang voting itu orang yang main PUBG yang bisa voting. Nah setelah itu ya udah nih, kayak kemarin tuh Tasya terakhir lihat cuma sampai 5 besar. 5 besar tuh dari berbagai negara gitu kan Kak. Tapi kayak udahlah, enggak ini juga, enggak 5 besar udah alhamdulillah gitu ya. kan. Nah, setelah beberapa bulan Tasya tuh dapat Gmail dari PUBG Mobile, kan kayak bingung gitu ya. PUBG Mobile ngapain Gmail Tasya? Tasya lupa nih gitu. Ternyata waktu buka notifnya itu dari Gmailnya tuh tulisannya tuh kayak congratulations, you are the final winner PUBG Mobile X Alan Walker cover song contest. Dari situ kayak, ini beneran gak sih gitu kan. Akhirnya saya baca-baca, wah ternyata langsung dikasih greetingsnya dari Alan Walker. Jadi ternyata cuma satu pemenangnya dipilih dia. Cuma satu. Ternyata Wih, merinding tahu gak sih? Ya ampun, begitu nama kamu disebut sama Alan Walker kayak luar biasa loh, ini satu kebanggaan loh. Karena memang suaranya Tasya ini kan kayak unik ya, punya ciri khas sendiri gitu ya. Ini kamu emang ada darah seni yang mengalir dari orang tua, keluarga atau gimana? Mungkin papa dan mama sih Kak, tapi cuma suka nyanyi doang sih, nggak penyanyi. Oke, emang cita-cita jadi penyanyi? Ya harusnya sih ada sih cita-cita sebelum penyanyi ya Kak. Cuman karena memang udah tahu, oh ternyata jalan Tasya di sini, udah punya bakat di sini, kayaknya Tasya lanjutin lah gitu. Tasya terusin bener. Oke. Kalau tadi kan kita udah sama-sama dengar ya, harus terpisah versinya Tasya, dan itu kayak lebih mellow lagi, lebih slow lagi gitu, dan lebih merinding sih kalau gue sih ya dengar suara Tasya bawain lagu itu ya. Kamu dengar lagu harus terpisah waktu umur berapa ini pertanyaannya nih ya? Jadi Tasya waktu itu umur 13 tahun Kak, 13 masih tahun kecil
kecil, masih SMP. SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya, 2013 itu kamu dengar lagu itu. Terus pas begitu sekarang dibawain, ini kan lagu yang disuka dulu gitu ya. Bener. Jadi happy banget gitu ya. Seneng, terus kayak nggak nyangka juga sih Kak. Ternyata apa ya, ini lagu yang aku nyanyi tahu dulu loh bisa jadi lagunya Tasya sekarang gitu. Oke, sama Cakra Kakak langsung ketemu nggak? Waktu itu sempat ketemu, jadi sebelum rilis tuh ketemu. Tapi ya so next bisa kolaborasi kali ya sama Kak Cakra. Pasti bisa ya. Sementara mah Cakra kembar dulu ini. Oke, Tasya, yang paling banyak ini kan kamu tuh covernya banyak kan lagu barat ya. Masih inget gak sih ada lagu Indonesia? Ini kan dari sekian puluh atau mungkin ratusan lagu yang sudah kamu cover, lagu Indonesia yang paling banyak viewersnya? Yang paling banyak tuh kalau ya Celengan Rindu sih Kak. Celengan Rindu. Celengan Rindu. Tadi produser aku request bawain dong katanya gitu sedikit aja ya, Celengan Rindu. Kita janjian kali ya. Dengar produser ya. Siap. Karena kebanyakan cover lagu barat gitu, jadi di request. Jadi ya requestnya versi Indonesia apa yang lagu Indonesia. Oke, Tasya nyanyiin ya. Oke. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Duet. Iya, kenapa suaranya bisa begitu? Aku nggak bisa. Kok bisa gitu ya suaranya Tasya? Ya ampun. Aduh, jadi emang apa namanya gimana nggak banyak ditonton sama semua orang gitu ya, karena suaranya punya ciri khas, enak didengar gitu. Apalagi kalau misalnya yang mellow itu makin sedih, ya makin berdarah-darah ya. Gitu ya. Ini kalau harus terpisah dibawain langsung di sini juga kayaknya aku bisa nangis deh Tasya. Tiba-tiba banjir ya. Iya, tiba-tiba banjir. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya buat sobat RDI. Jadi jangan kemana-mana. Yang lagi dengerin di rumah juga boleh langsung mampir ya lewat live streamingnya di YouTube-nya @radio_RDI. Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexist balik lagi di Indo Banget dan masih sama El Tasya Natasha. Welcome back. Ya, dan spesialis lagu ballad. Tapi kalau misalnya memang di request nih ada misalnya yang nawarin gitu lagu yang riang gembira, hahaha, gimana Tasya? Kamu boleh terima dong, apa enggak? mau Boleh banget. Pasti kan kayak 1, 2, 3 itu udah galau ya. 4 juga galau. Terus Bener. Tasya mungkin bisa keluarin single atau ada di salah satu mini atau album Tasya nanti. Ada rencananya? Amin, mau insya ke situ Allah. ya. Mungkin ya. Aha. Ini kamu kalau cover YouTube itu dalam rentan waktu berapa lama sih? Misalnya seminggu sekali kah, sebulan sekali kah? Cover lagu, cover lagu di TikTok YouTube atau YouTube. Itu biasanya lebih sering di TikTok sih Kak. Itu biasanya seminggu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Kalau YouTube? Kalau YouTube itu Tasya udah mulai mengurangi cover lagu sih Kak. Jadi Tasya lebih fokus ke karya Tasya sendiri kan. Jadi lagi banyak-banyakin upload di situ. Oke, di situ ya. Jadi kalau misalnya untuk misalnya lagu yang riang gitu ya, kamu mungkin kebayang lagu yang seperti apa sih Tasya? Mungkin apa ya, lagu Indonesia yang sekarang itu kan mungkin lebih ke arah-arah apa ya, dibilangnya Tasya juga bingung sih nyebutinnya. Cuman gak yang riang banget, tapi yang menyenangkan yang gitu kayak ya. Apa ya, tentang terlalu heboh. gak semuanya tentang percintaan kan sekarang soalnya. Gitu sih, Tentang pertemanan atau apa? tentang kehidupan gitu. Oke. Dari udah lama gitu kan ya, udah 5 tahun kamu berkarya gitu. Kamu ada kepikiran gak sih kan selama ini kayak bawain lagu, udah lagu sendiri ada, lagu orang juga ada. Ciptain lagu gimana? Di single Tasya yang kedua, Tasya ciptain Lagu juga ya. Ada lagi yang lagu kamu mau rilis ciptaan sendiri? Lagi ya beberapa kali udah workshop juga sih di lagu Tasya. Jadi mungkin aja kita nggak ada yang tahu ya kapan dirilisinnya gitu. Oke. Ini harus terpisah tuh sebetulnya kan ini pilihan sama teman-teman gitu. Dari sekian lagu tuh ada yang kamu banget nggak sih kayak relate sama kehidupan sendiri? Dari singlenya Tasya itu? Dari singlenya Tasya? Ada sih Kak. Ada. Yang mana boleh di-spill? Sebenarnya yang single pertama itu juga relate sih, kayak di mana aku rindu, karena itu menurut Tasya juga, dan terpatri single keempat, single ketiga, karena itu menurut Tasya tentang kayak rindu gitu, tapi bukan cuman ke pacar ya, bisa ke keluarga, tentang
rindu ke siapapun yang pernah kita temuin. Dan yang ketiga itu yang terpatri, itu kayak kenangan yang udah ngelekat di hati gitu loh Kak. Terpatri di hati gitu. Jadi kayak kenangan-kenangan tuh setiap orang pasti punya kenangan ya. Iya gitu. sih. Jadi emang relate sih sama Tapi semua. kalau udah terpatri itu kayak dalam banget Tasya. Benar sih. Kayak udah nggak bisa dihapus tau nggak sih? Kayak tetap aja keinget gitu kan. Iya benar Kemana-mana ya. masih ingat gitu. Benar, terpatri itu ya. Oke, harapan kamu di single terbaru harus terpisah gimana? Harapan Tasya pastinya semoga dengan lagu ini Tasya makin banyak dikenal orang, Amin. disukain setiap karyanya Tasya, dan mungkin kalian tahu dari lagu ini gitu, terus bisa tahu Tasya dengan karya-karyanya Tasya lagi gitu. Makin banyak dikenal sih. Oke, makin banyak dikenal lagi ya. Oke, dan mungkin bisa di-share sama Sobat RDI media sosialnya, terus channel YouTube-nya. Oke, jadi kalian bisa dengerin semua lagu-lagunya Tasya, terutama harus terpisah di semua digital streaming platform, di Spotify, di YouTube itu Tasya Natasha, dan jangan lupa juga pakai soundnya di TikTok. Kalian bisa udah pakai soundnya, diramein dan dipakai di IG juga bisa. Harus terpisah. Tasya Natasha juga. Iya, ya udah kebayang nih kalau misalnya soundnya harus terpisah. Tasya ya udah nangis aja gitu di kamar ya. Di pojokan gak Di pojokan ya. Oke, itu dia Sobat RDI ya, bisa follow, bisa subscribe juga. Jangan lupa juga pakai soundnya di TikTok katanya kalau Sobat RDI lagi sedih, lagi mellow, lagi gundah gulana, gelisah pokoknya. Langsung ya. pakai aja. Oke, mungkin sedikit terakhir ya. Terakhir dari Tasya, boleh bawain harus terpisah Boleh refnya? dong. Secara langsung karena Yang aku mau paling merinding ini ya, nih, aku mau merinding yang nih. paling jadi sound di TikTok ya. Iya. Oke. Aku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba untuk hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Harus terpisah. Yeay. Susah bagiannya. Memang kita takkan menyatu. Part itunya susah. Susah ya. Tasya, terima kasih banyak udah mampir ke RDI. Terima kasih ya. Sobat RDI. Sukses untuk single harus terpisahnya terpisah. versinya Amin. Tasya. Boleh di request juga ya di setiap acara Indo banget Sobat RDI ya. Harus terpisahnya Tasya gitu ya. Oke, itu dia. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada single terbaru mampir lagi ke RDI ya. Siap. Oke, sukses buat Tasya. Terima kasih juga buat Sobat RDI yang udah Terima kasih nonton. Sobat RDI. Ya lewat live streaming kita di YouTube-nya @radio RDI dan yang udah dengerin juga, dan kita bakal lanjut lagi Indo banget barengan Aina Tita. Day Lopez pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.